Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan di acara Cakap-Cakep Pajak Kalbar. Podcastnya Pajak Kalimantan Barat. Nah, perkenalkan nama saya Hadi Yanuar, saya penyuluh Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kali ini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, ini Cortex ini gimana sih? Misalnya ada ketidakpraktisan atau malah cenderung mempersulit gitu kan? Atau misalnya teman-teman tidak tahu nih, ternyata ada menu-menu baru, terus ada juga permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan lah dengan mudah seperti itu. Nah, kali ini temanya adalah serba-serbi mengenai Cortex. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita nih. Tamu istimewa kita ini juga penyuluh pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat. Nah, namanya Pak Arnomo Mostiko alias Pak Simon. Iya. Nah, apa kabar Pak Simon? Alhamdulillah baik. Kabar Bang Hadi? Alhamdulillah. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya di episode sebelumnya nih, kenapa memperkenalkan dirinya namanya Pak Arnomo Mostiko tetapi dipanggilnya Pak Simon. Nah, itu ada alasannya nggak sih, Pak? Ya, kata orang istilahnya nama beken ya. Sebenarnya nama asli memang cenderung Jawa ya, sehingga perlu nama udara yang lebih familiar ya, akhirnya Simon aja nih. Gitu. Yeah. Jadi memang nama kita bisa bilang nama udara aja lah ya. Nama udara. Bang Simon lah kita panggil ya, Bang Simon. Emang siap. seru sih nyebutnya Bang Simon. Oke, Bang Simon. Jadi di awal-awal peluncuran Cortex itu dulu tuh sempat ada problem. Bukan problem sih, ketidakpraktisan ya, ketidakpraktisan. Jadi ketika ada WP mau melapor SPT di Cortex, itu mereka ketika mau lapor kan ada pilihan bayar dan lapor. Kurang bayar ya? Iya, kurang bayar. Statusnya ini kurang bayar. Ada pilihan bayar dan lapor. Nah, ketika diklik bayar dan lapor, itu ternyata ada pilihan deposit dan kode billing. Nah, ini dulu kalau kita ngeklik kode billing itu langsung tidak bisa pakai deposit. Nah, kira-kira ketidakpraktisan ini apakah ada solusinya untuk saat ini? Oh, baik ya. Jadi kawan pajak, ini ada kabar gembira bahwa untuk menampung dan juga memenuhi masukan saran dari kawan pajak semua, mulai 1 Desember ini Bang Hadi ya. 1 Desember. Iya, mulai 1 Desember ada fitur baru di Cortex, yaitu terkait pembatalan kode billing SPT di Cortex ya. Jadi yang perlu dinotis bahwasanya ini hanya atau dikhususkan untuk kode billing karena pembuatan melalui Probis SPT ya, bukan kode billing umum. Kita menyebutnya kode billing SPT. Nah, menu ini diadakan untuk tadi agar wajib pajak bisa menyesuaikan, membenarkan SPT-nya tanpa harus menunggu daluarsa kode billing SPT 7 hari. Oh, jadi sekarang udah nggak perlu nunggu lagi 7 hari ya? Tidak perlu. Apalagi kalau udah mepet-mepet ya, telanjur klik kode billing, padahal dia punya deposit nih yang udah disiapkan untuk membayar. Ya, kan sudah repot ya, masa harus minta Hmm. pengembalian deposit dulu, baru nanti bayar lagi di billingnya gitu kan. Kalau 7 hari, kalau udah mepet dengan jatuh tempo, malah nanti bisa. Itu yang menjadi pertimbangan lebih betul kuat ya. Jadi wajib pajak beralasan, ini kami tidak salah ya, bahwa kami ini sebenarnya punya deposit ya, masih punya hak ya. Kemudian kami melakukan eksekusi ini sebelum jatuh tempo pelaporan ya, tapi kenapa sistem kemudian seakan-akan mengunci? Iya, oke itu. Nah, kira-kira ada tips nggak sih biar nanti tuh wajib pajak atau kalian kawan pajak ini ketika mau lapor SPT biar nggak salah milih nih, atau misalnya malah yang muncul cuma kode billing, depositnya nggak muncul. Nah, itu ada tips nggak sih sebelum ngeklik bayar dan lapor itu? Oh, baik, jadi perlu kita pastikan ya teman-teman dan kawan pajak semua bahwa ada menu buku besar di dalam Cortex. Nah, di sana kita juga bisa mengecek nilai dari deposit kita itu berapa. Ya. Bisa kita filter, kemudian kita melakukan pencarian dengan kode deposit. Di sana juga ada keterangan deposit ini masih saldo berapa dari tiap-tiap depositnya. Sehingga kita bisa jumlah dan kita sesuaikan dengan konsep dari SPT. Ini besarnya kurang bayarnya berapa. Jadi membandingkan dulu ya. Kalau depositnya ini masih kurang, bisa dilakukan penambahan deposit dulu
nanti biar pemakaiannya seragam. Karena ya seperti kita tahu Bang Hadi, mungkin nanti juga jadi masukan ya. Kita tidak bisa menggunakan metode pembayaran secara hibrid Bang Hadi. Ya, misalnya kurang bayar di SPT 100, yang 60 pakai deposit, yang 40 pakai pembayaran tunai kode billing belum bisa. Ya, artinya harus pilih salah satu ya. Seperti tadi, ketika mungkin nilai depositnya masih kurang, ya ditambah dulu depositnya, baru klik bayar dan lapor. Dan jangan lupa untuk hati-hati memilih, kalau memang mau deposit ya, di tahap ini harus pastikan milih deposit ya. Nah, kalau memang mau bikin kode billing, nah pastikan ini kita sudah terkonfirm dengan bagian keuangan, dengan bagian pimpinan, sehingga misalkan pimpinan bertanya kenapa nggak pakai deposit, ya kita juga sudah ini berdasarkan perintah pimpinan, ini pakai billing saja, jadi kita menyesuaikan. Oke, berarti memang kalau nggak muncul tombol deposit itu karena saldonya kurang mungkin ya Pak Simon? Iya, saldonya kurang ya, ada tapi tidak mencukupi. Iya, ya, gitu. Oke, kemudian nih kalau kita lagi ngomong-ngomong menu-menu baru ya, yang mungkin banyak yang belum tahu ya mungkin. Iya, sudah ramai juga di WA grup itu. Oh iya, sudah di WA wajib pajak itu ya. Cukup terbantu ya mungkin ya dengan betul, dan kadang dijawab juga oleh teman wajib pajak yang lain, kawan pajak yang lain menjawab, yang sudah pengalaman menjawab juga. Terima kasih buat kawan pajak yang membantu kami ya. Iya, betul sekali. Ibaratnya sharing ya. Sharing ya, benar. Memang sharing. Kata orang itu marketing yang terbaik itu adalah marketing dari teman-teman customer lah rasanya gitu kan, wajib pajak kita, kawan pajak ya. Nah, tadi ada menu-menu baru tersebut, mungkin ada menu lain yang belum diketahui atau mungkin belum terlalu banyak disorot nih di jagat internet ataupun teman-teman kawan pajak nih. Nah, itu kalau untuk UMKM nih, Bang Simon. Nah, kalau UMKM nih, kira-kira ada nggak sih kalau dibilang satu menu yang sebaiknya nih segera tahu lah UMKM dan mumpung akhir tahun ini segera memanfaatkan gitu, terutama nanti di awal tahun. Oh iya, ya. Baik, jadi untuk kawan-kawan UMKM, kita menyebutnya kawan-kawan UMKM ya, sesuai ketentuan ataupun di ketentuan itu bahasa resminya peredaran bruto tertentu ya, tarifnya 0,5%. Ini ada fitur di dalam Cortex di menu SPT, itu nama fiturnya adalah pencatatan. Oh, pencatatan ya. Iya, seperti kita tahu bahwa UMKM ini mempunyai dasar bahan untuk data untuk penghitungan adalah peredaran bruto. Nah, pencatatan ini membantu kawan-kawan pajak UMKM untuk merekapitulasi peredaran brutonya. Itu menunya di mana sih Bang Simon? Ya, itu ada di SPT ya. Kemudian kita pilih menu pencatatan. Nah, nanti memang diperlukan ketekunan ya. Ya, bahwa UMKM ini kemudian harus menginput setiap detail transaksinya ya, ataupun juga bisa perharinya menginput peredaran brutonya ya, berdasarkan tanggal juga ada bisa, dan nilai dari nominalnya ya, nominal dari transaksi tersebut ya. Iya, itu berarti nanti setelah direkap dia bantu ngitungin nggak sih Bang Simon? Oh jelas ya, jadi kita bisa panggil juga untuk bantu menghitung berdasarkan periode bulan tertentu ya, periode bulan tertentu, sehingga nanti juga dibantu dengan langkah pembuatan billing. Berarti langsung ya, begitu kita catat akhir bulan kita langsung bisa create billingnya yang disetorkan ya. Iya. Ya, itu memang cukup memudahkan ya. Nah, ada nggak sih keunggulan fitur ini kalau digunakan dibandingkan kalau kita catat manual atau bayar pakai layanan kode billing mandiri? Iya. Tentu sebetulnya sama-sama ya, baik menggunakan aplikasi menu ini atau melakukan manual, ini sama-sama yang pertama harus tetap ketekunan ya, bahwa kita harus rajin, teratur gitu ya. Nah, dengan aplikasi ini ada penghitungan secara otomatis ya. Ya, meskipun kalau kawan pajak merekap secara manual pun sudah menggunakan aplikasi sudah terbantu gitu. Namun pada akhirnya yaitu pembuatan kode billing ini yang menjadi nilai plus sebetulnya ya. Karena nanti ketika merekap manual, ini kawan pajak masih harus membuat kode billing secara mandiri. Ada menu sendiri. Nah, di sana masih bisa dimungkinkan salah masa, kan? Salah nominal, ya seperti itu Bang Edi. Berarti nanti ketika kita sudah pakai menu pencatatan tadi,
kawan pajak yang menggunakan pencatatan ini pas lapor SPT udah nggak perlu lagi merekap ya di SPT-nya ya? Betul, akan terpanggil di SPT. Ini kalau melangkah jauh ke SPT tahunan ya. Iya. Kalau kita melangkah jauh ke SPT tahunan, data-data dari peredaran bruto setiap hari bahkan dan juga setiap bulan tentunya ini sudah tersaji secara otomatis. Enak juga ya, maksudnya Ya. wajib pajak nggak perlu banyak pencatatan, udah cukup satu tempat, langsung di SPT-nya juga ke rekam gitu. Betul, Ya? automatic ya, terotomasi ke sana. Baik, Ya. baik. Nah, kalau misalnya transaksinya banyak ya, perintilan kecil-kecil banyak gitu, itu harus input satu-satu atau ada cara praktisnya, Bang Simon? Oh baik ini ya, karena ini sebetulnya harus konsisten ya Bang ya. Saya menyebutnya konsisten dan juga rajin. Tapi kemudian jangan khawatir, ada menu metode impor. Oh, impor. Ada di sana. Jadi seperti halnya menu-menu input lain ya, yang kemudian kuantitasnya banyak, KDJP juga menyediakan menu impor untuk rekapitulasi dari pencatatan ini. Baik, bisa ya pakai impor ya. Jadi iya. kalau datanya perintilan Rp100, tapi ada ribuan, ada puluhan ribu item gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan menu impor ya. Betul, dan menu ini bisa menjadi sinkronisasi juga ya, atau lanjutan dari apabila wajib pajak punya aplikasi yang lain, yang internal. Nah, tinggal menyesuaikan dengan permintaan dari model impornya ini, disesuaikan saja. Itu menu pencatatan ya. Menu Tadi kita pencatatan. sudah sedikit menyinggung SPT. Nah, sekarang nih mungkin ada beberapa kawan pajak yang bertanya-tanya, kok sekarang di hampir setiap SPT itu ada tombol baru itu warna biru-biru di bawah inilah ya informasi-informasi masa pajak dan segala macam. Itu namanya Header posting. ya. Iya, di bawah header. Di bawah header itu ada tulisan posting ini. Apa sih maksudnya tombol posting ini apa sih? Kenapa tiba-tiba muncul gitu? Oh baik ya. Tombol posting ini sebetulnya berbeda dengan tombol posting dulu di DJP online ya. Kalau di DJP online ini fungsinya kalau tidak salah dulu ini mengirim SPT. Ya, sudah diisi kemudian mau dikirim posting. Nah, kalau di sini tidak kawan pajak. Jadi tombol posting ini merupakan bantuan agar kawan pajak bisa memanggil data-data yang seharusnya terprepop ke SPT. Nah, bisa jadi ini juga membuat aplikasi menjadi sedikit lebih terbantu, lebih ringan. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita klik posting, maka data-data yang seharusnya terprepop otomatis itu terpanggil ulang sehingga memastikan lebih pasti data berupa bukti potong maupun faktur yang diterbitkan oleh laman transaksi itu. Ya. Ibaratnya posting ini menarik data-data lah ya agar dia terprepop lah, terpopulasi sehingga data-data tersebut bisa digunakan di SPT. Nah, ketika misalnya ya Bang Simon ya WP ini wajib pajak sudah posting. Lalu wajib pajak, kawan pajak ini ngisi-ngisi SPT-nya. Lalu klik lagi posting SPT. Itu dampaknya apa sih Bang Simon? Oh baik ya. Jadi kawan pajak posting ini sebaiknya dilakukan di awal ya. Kemudian kalau sudah mengisi ataupun melakukan editing sesuatu, kami menyarankan tidak lagi mengklik ya. Jangan klik posting lagi karena hal itu akan berarti mereset kembali seperti keadaan awal. Ya. Jadi data yang kita tambahkan sebelumnya itu akan terhapus atau hilang, ya, baik. Akan kembali ke sebelum kita melakukan inputan tersebut. Mungkin kecuali kalau kawan pajak tahu ada data yang perlu dimasukkan ke SPT yang dibuat oleh laman transaksi ya. Mau nggak mau berarti dia posting dulu, kawan pajak posting dulu, lalu ngisi lagi yang sudah diinput sebelumnya ya, karena biar kepanggil yang tadi barusan dibuat sama lawan transaksi. Betul. Nah ini memang ada juga keperluan untuk menyesuaikan dengan data yang sebenarnya dalam artian seperti itu ya. Ketika kita ini wajib pajaknya rajin, kawan pajak rajin ini Bang, di awal bulan sudah bentuk SPT, sudah posting kan, tapi kemudian ada info lawan transaksinya melakukan pembetulan atas satu atau dua bukti perpajakan, entah itu bukti potong atau faktur. Nah, maka kalau seperti ini kita wajib melakukan posting ulang atau bisa juga dengan melakukan edit ya. Bisa dilakukan dengan edit. Baik, baik. Nah, mungkin kawan pajak ada yang masih menerka-nerka nih. Biar ketahuan nih,
udah posting sama belum posting. Nah itu tuh tanda-tandanya gimana sih? Biar nggak klik 2 kali gitu loh. Yeah. Misalnya takutnya udah ngisi nanti klik lagi karena mungkin berpikir ini belum posting nih gitu. Oh baik ya. Jadi tombol posting ya ada di bagian atas awal dari SPT ya, seringkali ada di header ya, di bawah header. Itu ketika kita sudah eksekusi atau lakukan posting, maka akan muncul notifikasi ataupun keterangan notes di bawahnya bahwa kita telah melakukan pemanggilan data per tanggal berapa, jam berapa, di lokasi mana, dan keterangannya pun ada komplit atau file. Ya, kalau komplit tentu berarti berhasil ya. Tapi kalau file, nah ini bisa jadi aplikasi memang sedang terjadi down ya. Kita bisa mencoba beberapa saat lagi kemudian. Baik, jadi kalau ada lokasi, ada jam, ada tanggal ini bisa ketahuan ya, misalnya si A ini, PI si A udah ngeposting nih, udah ngisi, tiba-tiba kok hilang datanya, ternyata lokasi postingnya berbeda dan juga tanggal jamnya juga berbeda, berarti ada si B yang melakukan, kita bisa cross check juga ya, ada fitur-fitur seperti itu ya. Ada saling kejelasan ya, ini aplikasi sudah diupdate terakhir oleh siapa. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Jadi kawan pajak kita sudah dapat nih informasi mengenai fitur-fitur baru yang ada di Cortex nih yang mungkin bisa membantu kawan pajak dalam pelaporan SPT dan menggunakan Cortex. Nah, ini masih part satunya ya kawan pajak ya. Nanti ada part 2-nya bagaimana kita membahas mengenai serba-serbi permasalahan dan mungkin shortcut ataupun way out lah ya, way out cara menyelesaikan permasalahan dan juga menu-menu lain yang mungkin kawan pajak ini belum tahu nih ternyata ada di Cortex seperti itu. Nah, kita nanti jumpa lagi di part 2. Nah, untuk saat ini kita mungkin undur diri dulu di part 1 ini mengenai serba-serbi Cortex. Nah, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa untuk aktifasi Cortex dan juga menyampaikan ataupun melakukan permintaan kode otorisasi agar kawan pajak aman nanti saat pelaporan SPT tahunan tahun 2025 yang akan dilakukan awal tahun nanti ya. Betul ya. Baik kawan pajak, terima kasih sudah hadir ataupun menyaksikan kami sampai akhir sesi ini ya. Betul, sesi 1. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Cakap-Cakap Pajak Kalbar. Dan sampai jumpa.